Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits tentang tanda-tanda kiamat. 1. Diutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Qala, wa dam as-sabbabata wal-wus. Masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Anas radhiyallahu anhu berkata, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam merapatkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Hadits riwayat Muslim. 2. Wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, U'adud sittan baina yaday sa'at, wa dhakara minha maut. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya kematianku. Hadits riwayat Al-Bukhari. 3. Penaklukan Baitul Maqdis. Dalam hadits, Auf bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, U'adud sittan baina yaday sa'at, fadhakara minha Fathu Baitul Maqdis. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya penaklukan Baitul Maqdis. Hadits riwayat Al-Bukhari. Pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian terjadi penaklukan Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijriah, sebagaimana pendapat dari para pakar sejarah. Sebenarnya, Umar radhiyallahu anhu sendiri yang langsung mendatangi, mendamaikan penduduknya dan menaklukkan wilayahnya, serta mensterilkannya dari kaum Yahudi dan Nasrani. Beliau radhiyallahu anhu mendirikan masjid di era kiblat Baitul Maqdis. 4. Wabah Taun Amwas. Masih dalam hadits, Auf bin Malik radhiyallahu anhu sebelumnya, sabdanya, U'adud sittan baina yaday sa'at, fadhakara minha, thumma mutanun ya'khudhu fayakum kaqu'asil ghanam. Hitunglah 6 tanda menjelang datangnya hari kiamat, dan beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya. Kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit, Quraish, kambing. Hadits riwayat Al-Bukhari. Ibnu Hajar berkomentar, disinyalir sebenarnya tanda ini telah muncul pada wabah penyakit Taun Amwas di era kekhalifahan Umar radhiyallahu anhu. Demikian itu terjadi pasca penaklukan Baitul Maqdis. Dikutip dari kitab Fathul Bari. Pada tahun 18 Hijriah menurut pendapat yang masyhur di mayoritas kalangan ulama, telah terjadinya wabah Taun di distrik Amwas, kemudian mewabah di negeri Syam. Dalam peristiwa ini banyak dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan yang lainnya meninggal dunia. Konon, korban meninggal dunia dalam peristiwa ini mencapai 25.000 jiwa kaum muslimin.
Di antara tokoh-tokoh terkenal yang meninggal dunia adalah Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, yang dipercaya umat ini 5. Berlimpahan harta dan tidak memungut sedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikum al-malu fayafida hatta yuhimma rabbul mali man yaqbaluhu minhu sadaqatan, wa yud'a ilaihi rajulu fayaqulu la araba li fih." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak pada kalian, lalu melimpah ruah, sampai-sampai menyusahkan pemilik harta, mencari orang yang menerima sedekah darinya, dan seorang dipanggil untuk menghadapnya, lalu dia berkata, "Aku tidak memiliki keperluan terhadapnya." Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 6. Munculnya beragam fitnah. Al-fitan bentuk plural dari fitnah, berarti cobaan dan ujian. Kemudian, kata ini banyak digunakan untuk setiap hal yang mengandung ujian yang dibenci. Selanjutnya dia diidentikan kepada segala hal yang dibenci atau kembali kepadanya, seperti dosa, kekufuran, pembunuhan, pembakaran dan bentuk-bentuk kebencian lainnya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat adalah munculnya fitnah-fitnah besar yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Maka terjadilah keguncangan iman sampai-sampai ada seseorang yang di pagi hari ia beriman dan di sore harinya ia menjadi kafir. Ada yang di sore harinya ia beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Setiap kali muncul fitnah, saat itu orang beriman berkata, "Inilah yang membinasakanku." Kemudian terbuka dan muncullah fitnah lainnya, maka ia berkata, "Inilah," seperti ucapan sebelumnya. Senantiasa, fitnah-fitnah bermunculan di tengah-tengah manusia hingga kiamat terjadi. Dalam hadits dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna baina yaday sa'ati fitanan kaqita' lail mudhlimi yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal-mashi fiha khairun min al-sa'i, fakassiru qasiyakum wa qatta'u awtarakum, واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم." Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat, terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman, dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman, dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, Habil. Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadits-hadits fitnah jumlahnya banyak. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari segala bentuk fitnah,
dan memerintahkan mereka untuk berlindung darinya, serta mengabarkan bahwa generasi terakhir dari umat ini akan tertimpa cobaan dan fitnah-fitnah yang besar. Ada peristiwa-peristiwa fitnah yang telah terjadi di dalam sejarah, seperti munculnya fitnah-fitnah dari arah timur, Al-Masyriq, pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, Perang Jamal, Perang Siffin, fenomena Khawarij, Perang Hurrah, fitnah tuduhan bahwa Al-Quran adalah makhluk, mengikuti gaya-gaya hidup orang-orang terdahulu. Beberapa faktor penjaga, awashim, dari fitnah-fitnah tersebut, diantaranya beriman kepada Allah dan hari akhir, komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, dan mereka adalah kalangan Ahlussunnah, sekalipun jumlah mereka sedikit. Menjauhi fitnah-fitnah, berlindung darinya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awadhu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan." Mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala fitnah yang nampak darinya dan yang tersembunyi. 7 fenomena mengaku Nabi. Dalam Asy-Syahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga dibangkitkan para dajjal, pendusta, yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah, Rasulullah. Di antara mereka yang 30 itu telah muncul Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Ia mengaku sebagai nabi di akhir masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada pula Al-Aswad Al-Ansi di negeri Yaman yang dibunuh oleh sahabat radhiyallahu anhu, demikian dengan Sajah binti Harits, seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai nabi, dan Musailamah menikahinya. Kemudian setelah Musailamah terbunuh, ia kembali memeluk Islam. Begitu juga Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Kemudian ia kembali memeluk Islam dan baik keislamannya. Kemudian Munkal al-Mukhtar bin Abi Abaidat Sakafi yang menempakan kesintan kepada Alul Bait, keturunan Nabi. Ada lagi Al-Harits Al-Kadzdzab, si pendusta, yang muncul di era kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, maka dibunuh. Dan di masa sekarang, adalah Mirza Ahmad Al-Qadiani di India. 8. Tersebarnya stabilitas keamanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yasira ar-rakibu baina al-Iraq wa Makkah la yakhafu al-lawadal al-tariq." Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang pengendara kendaraan berjalan di antara Irak dan Mekah tidak merasa takut kecuali takut tersesat di jalan. Dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya. 9. Phenomena API Hijaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibli bi Busra." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Sesungguhnya api ini telah muncul pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, tepatnya di tahun 654 Haji. Saat itu, kobaran, apinya besar. Para ulama yang hidup di masa itu dan setelahnya telah menerangkan kemunculan api tersebut dalam bentuknya
Dan API ini bukanlah API yang keluar dia kir zaman menggempan manusia kepada masyarakat mereka. Sebagaimana yang akan dibicarakan dalam pembahasan tanda-tanda kiamat besar, Al-Ashrat Al-Kubra. 10. Peperangan dengan bangsa Turki. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqatil al-muslimun at-turka qauman wujuhuhum kal-majan al-mutraqati yalbasuna asy-sya'ra wa yamshuna fi asy-sya'r." Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum yang wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. 11. Peperangan dengan bangsa Ajam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tuqatilu khuzan wa karman min al-a'ajimi, humr al-wujuhi futs al-unuf, sigar al-a'yuni ka'anna wujuhahum al-majan al-mutraqatu, ni'aluhum asy-sya'r." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Hus dan bangsa Karman dari kalangan Ajam, bermuka merah, berhidung-hidung pesek, bermata sipit, wajah-wajah mereka bagaikan tameng yang dilapisi kulit, dan sandal-sandal mereka terbuat dari bulu. Hadits riwayat Al-Bukhari. 12. Hilangnya amanat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza duyat al-amanatu fantadhir as-sa'at." Qala, "Kaifa ida'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'at." Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana amanat itu disia-siakan?" Beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika urusan diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kiamat." Hadits riwayat Al-Bukhari. 13. Diangkatnya ilmu dan fenomena kebodohan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min asyrati as-sa'ati an yurfa al-ilmu wa yathbut al-jahlu." Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu dihilangkan dan kebodohan diteguhkan. Yang dimaksud dengan diangkatnya ilmu adalah diwafatkannya para ulama. Sebagaimana riwayat dalam hadits, Abdullah bin Amr bin Al-Kash radhiyallahu anhuma bertutur, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i, hatta idza lam yabqa 'aliman attakhadha an-nas ru'usan juhalan, fasu'ilu fa'aftawa bighairi 'ilmin fadallu wa adall." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dari para hamba, tetapi mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia akan menjadi orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu, maka mereka lagi menyesatkan orang lain. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 14. Banyaknya pasukan dan pendukung kezaliman. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,
صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. Dua kelompok manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu golongan orang-orang yang membawa cemeti seperti buntut sapi, mereka memukuli manusia dengannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Intalat bika muddatun aw syakta an tara qauman yaghduna fi sakhatillahi wa yaruhuna fi la'natihi fi aydihim mithlu adhnab al-baqar. Seandainya umurmu panjang, sekiranya engkau akan melihat satu kaum yang pergi di pagi hari dalam kemurkaan Allah dan pulang di sore harinya dalam laknatnya, di tangan-tangan mereka ada cemeti bagaikan ekor sapi. Hadits riwayat Muslim. 15. Merebaknya perzinaan. Dari Anas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ashratis sa'at, wa dzakara minha, wa yadhhar zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, merebaknya perzinaan. 16. Riba marajalila. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أم بحرام. Sungguh akan datang suatu zaman pada manusia, seseorang tidak peduli lagi dengan status, kehalalan atau keharaman harta yang ia peroleh. 17. Fenomena al-ma'azif, alat-alat musik, dan menganggapnya halal. Al-Bukhari meriwayatkan dalam syahihnya dari Abu Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, La yakunan min ummati aqwamin yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa. ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم له ويدع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Kelak terjadi dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, hamer dan alat-alat musik. Dan sungguh ada beberapa kaum yang akan singgah di suatu pegunungan yang tinggi. Pada sore harinya, seorang pengembala menjambangi mereka dengan membawa hewan ternaknya. Mereka didatangi oleh pengembala fakir itu untuk suatu kebutuhan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami besok. Maka di malam harinya Allah membinasakan mereka dan hancurlah gunung tersebut, dan merubah sebagian mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat. 18. Maraknya minuman keras, hamer, dan menganggapnya halal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertutur, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Min ashratis sa'a, wa dzakara minha, wa yushrabul khamr. Di antara tanda-tanda kiamat adalah, dan beliau shallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, maraknya minuman hamer. 19. Berlomba-lomba, menghiasi masjid dan berbangga-bangga dengannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, La tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahudu wan nasara. Sungguh kamu akan menghiasinya, yaitu masjid-masjidmu,
Pen. Sebagaimana bangsa Yahudi dan Nasrani menghias tempat-tempat ibadah mereka. Hadits riwayat Al-Bukhari secara muallak. Dua pula, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dalam riwayat Muslim. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Dan bahwa engkau akan menyaksikan orang yang bertelanjang kaki dan badan, lagi miskin yang mengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunan. 21. Budak wanita melahirkan tuannya. Terdapat dalam hadits Jibril, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. سأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربتها. Aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu, jika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Muttafaqun alaihi. 22. Maraknya pembunuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. Tidak akan datang hari kiamat hingga banyak al-harj. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah al-harj itu? Beliau menjawab, pembunuhan. Hadits riwayat Muslim. 23. Zaman semakin singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin berdekatan. Hadits riwayat Al-Bukhari. Dan masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السافر. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga zaman semakin singkat. Maka jadilah setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan sepekan, sepekan bagaikan hari Jumat seperti sehari, sehari bagaikan sejam, dan sejam bagaikan seperti terbakarnya pelepah pohon kurma, cepat sekali, Pen. Hadits riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Albani mensyahihkannya. 24. Pasar semakin berdekatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الأسواق. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul berbagai fitnah, banyaknya kebohongan dan berdekatannya pasar. Hadits riwayat Ahmad. 25. Fenomena kemusyrikan pada umat ini. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Sauban radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. Jika pada umatku pedang telah diletakkan, maka ia tidak akan pernah diangkat darinya sampai hari kiamat. Dan tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kabilah dari umatku mengikuti kaum musyrikin, dan beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan,
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلسة. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga bokong-bokong para wanita Daus bergoyang di sekitar Dzil Halasyah. 26. Menjamurnya fahsya, perbuatan dan ucapan keji, pemutusan silaturahmi, dan buruknya hubungan bertetangga. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan dan perkataan keji, pemutusan silaturahmi, dan jeleknya hubungan bertetangga. 27. Orang tua bergaya anak muda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. Akan ada di akhir zaman satu kaum yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam bagaikan dada burung merpati. Mereka tidak akan pernah mencium harumnya surga. Hadits riwayat Ahmad. 28. Tersebarnya kekikiran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. Zaman semakin berdekatan, amal berkurang dan kekikiran dilimparkan ke dalam hati. Hadits riwayat Al-Bukhari. 29. Maraknya perdagangan. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, بين يدي الساعة تسليم الخرصة وفشو التجارة حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. Menslang detangnya hari kiamat. Salam hanya diucapkan kepada orang-orang tertentu. Dan merebaknya perdagangan hingga seorang wanita turut serta bersama suaminya dalam berdagang. 30. Banyaknya peristiwa gempa bumi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terjadi banyak peristiwa gempa bumi. Hadits riwayat Al-Bukhari. 30. 1. Banyaknya orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah raut wajahnya dan dilempar batu. Dari Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, يكون في آخر الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا ظهر الخبث. Akan ada pada akhir umatku orang-orang yang ditenggelamkan ke dalam bumi, dirubah raut wajahnya, dan dilempari batu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang soleh di tengah-tengah kami? Beliau menjawab, benar, ketika kemaksiatan telah merajalela. Wallahu a'lamu bis-shawab.